Oke, got Oke. it. Nanti kirim rekamannya ya. Siap. Ada nggak Dire? Wani piro, Bu? Jahat banget ya. Oh, jahat banget. Jahat banget. Sejak kapan Bu jahat begitu? Iya, diajarin siapa ya jahat gini ya? Oh, nggak tahu tah. Diajarin siapa? Lah kok blank Om? Masa sih, Bu? Bentar, Upi takut salah ngerekam. Oke. Bentar ya, Bu ya. Taruh. Abi, Bi. Kalau mau rekam tuh yang di cloud atau di komputer? Komputer, oke. Sip, berarti udah benar. Ya, Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita sudah Bagaimana tidak dirimu? bertemu. Upi, alhamdulillah Ibu sehat. Sehat sekali. Mudah-mudahan lahir batin sehat, Ibu. Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya harus memanggil apa ini Ibu? Enggak, tuh Ibu, Upi aja. Kan saya teh masih muda ya, Bu ya, menolak tua. Ibu, memang Upi juga kalau misalnya digeli gitu ya, kalau pas di kelas terus tiba-tiba dipanggil, Ibu, mohon maaf, aduh, ya sih udah ibu-ibu, tapi gimana ya, jangan panggil Ibu, Teteh gitu ya. Enggak, soalnya perasaan tuh masih teteh-teteh, Bu, sampai detik itu. Allah, kayaknya masih teteh-teteh deh, nggak ibu-ibu gitu. Oh gitu ya. Gitu, Bu, iya. Oke. Keren. Keren Teteh. Oh gitu. Teteh Upi ya. Teteh Upi ya. Aku panggil Teteh Upi ya. Boleh, Bu, boleh. Bebas deh, Bu. Tapi Upi lebih nyaman Ibu panggil Upi. Ya sih, aku juga kayaknya nyamannya manggil Upi. Iya. Itu Bu, memang ya dari MTS kan memang panggilnya Upi. Di SMA juga guru-guru manggilnya Upi. Dan sekarang di kampus gitu ya, dosen-dosen juga manggilnya Upi. Jadi memang sudah, iya, mereka panggilnya Upi gitu. Kadang, ini mah Upi ya, bukan Ikip gitu. Ini Upi. Upi bukan Ikip. Iya, Upi bukan Ikip ya, oke gitu. Ya, okay. Panggilan sayang sih bukannya ya. Benar. Aku tuh ini surprise banget, jadi kayaknya nggak nyiapin pertanyaan-pertanyaan, tapi kayaknya kita ngalir aja ya. Ya, ngobrol aja ya, Bis. Sambil kangen-kangenan. Gitu. Benar. Jadi dari mana, Bu, mau ngobrolnya? Ngobrolnya dari mana ya? Ya surprise banget ya. Kemarin tuh mendadak sebetulnya. Pengen menghubungi dirimu itu. Kayak gambling gitu loh. Artinya gini. Kalau dirimu ngerespon ya syukur alhamdulillah. Kalau dirimu nggak ngerespon saat itu ya berarti besok lagi begitu loh. Karena gini loh. Dari kemarin itu ya udah upload gitu kan. Punya Jevik ya kan. Terus punya Ian yang angkatan 2007, punya siapa lagi, Muarif Jam Nur gitu kan, lancar gitu. Terus punya siapa, Henry, lancar tuh karena nggak ada backsoundnya. Lah punya dirimu itu ada backsoundnya gitu. Jadi pas aku coba, aku klik videomu gitu, wah ada backsoundnya gitu kan. Aku tunda gitu kan, sambil nanya-nanya di otak-atik gitu kan. Karena backsound-nya udah menyatu dengan video, jadi nggak bisa dipisah gitu kan. Iya, betul Bu. Dan alhamdulillah berarti ya Bu ya. Jadi membawa kita untuk silaturahmi. Sekali. Nah karena itu makanya kemarin kenapa enggak hubungi aja Upinya gitu kan. Nomor WA enggak nyimpen, ya aku udah inbox aja lah. Mudah-mudahan dengan harapan dirimu merespon secepat itu. Gitu. Iya Padahal dong, dirimu kan Bu. sibuk sekali gitu kan. Tidak Bu, tidak sibuk sekali. Sibuknya di rumah sih Bu sebenarnya. Tapi memang kalau perkuliahan sudah mulai tatap muka? Belum sih Bu, kalau misalnya Upi kan sosial ya. Jadi ya masih seperti ini, masih daring gitu. Sebenarnya daring. Ya, misalnya kalau IPA kayak gitu-gitu, MIPA ya, Saintek udah mulai, Bu. Mereka kan perlu praktek gitu ya. Nah, kalau misalnya UPI karena tidak
tidak ada, bahkan ya nggak ada yang praktek, ya udah daring gitu. Dan alhamdulillah Bu, sebenarnya buat UPI sih alhamdulillah ya Bu ya, karena memang lebih enak Bu kalau di rumah. Kalau misalnya ke kampus kan harus bawa anak gitu kan, harus ninggalin anak di daycare. Kalau misalnya di rumah kan lebih santai gitu. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah ada hikmahnya ya. betul Jauh Bu, nggak rumah ke kampus? Enggak sih Bu, dari Cibiru Cileunyi itu 15 menit lah kalau misalnya ini. Emang dirimu rumah di mana sih? Di Cibiru Bu, dekat UIN. Ya, Cibiru. Kampus kan di Jatinangor ya, kebetulan Pikom itu di Jatinangor gitu. Jadi ya memang sengaja Bu cari-cari kontrakan yang dekat-dekat kampus gitu. Gitu. Temanku di Cibiru deh, dosen juga, dosen UIN ya. Di mananya Bu? Ibu Yeti di mana ya? Apa ya? Di Bahasa Indonesia sih. Dosen Bahasa Indonesia di UIN? Iya. Iya. Banyak sih Bu sebenarnya di sini, di komplek UPI aja. Ini belakang rumah juga dosen, terus juga dosen UIN ya, karena kebanyakan memang kita dekat sama UIN Bu. UPI kontraknya dekat sama UIN, jadi ya itu banyak juga gitu dari UIN. Baik ya. Iya Ibu. Ibu karena dekat dengan kampus. Oke, tanya deh. Tanya dari awal. Takut jawabnya takut salah. Enggak ya? Enggak lah. Santai ya. Okay, tapi Bu. Jujur ya. Jujurli ya. Jujurli ya, Ibu dosen jujurli ya. Ketika dulu di MTSN dulu masih MTSN Wanayasa dirimu ya? Iya, masih MTS Wanayasa Bu. Dulu ketika MTSN Wanayasa, apa sih yang dirimu rasakan ketika sekolah di sana? Karena pengen tahu isi kepala anak-anakku yang sekarang gitu loh. Gitu. Kayaknya kalau nanya anak-anak yang sekarang masih sekolah gitu kan, mereka tuh sulit untuk jujurli begitu ya. Yeah. Tapi kalau para alumni itu insya Allah mereka udah pada jujur gitu loh. Karena mereka udah lepas dari MTS, jadi mereka udah nggak merasa punya beban lagi. Makanya mereka jujur, saya juga sampai detik ini masih kontak dengan alumni yang mereka itu jadi YouTuber juga, ya kan? Oh iya, mereka sempat kerja juga di Banjar, sempat ketemu yang ternyata kemudian juga YouTuber juga, begitu dan lain sebagainya. Sering sharing juga, begitu kan? Nah, setelah mereka lulus dari MTSN 10 Ciamis, mereka tuh jujur gitu kan, ngomong apa adanya. Dulu tuh Bu, sebetulnya kami tuh gini gitu kan. Tapi guru kadang gini gitu. Nah, sekarang kalau nanya sama siswa MTSN 10 Ciamis, kayaknya mereka sulit buat jujur tuh. Ya kan? Coba sekarang saya mau tanya Upi, sejujur-jujurnya. Kalau Upi sih ya Bu ya, memang ditanya gimana sekolah di MTS 10 ya, negeri 10 Ciamis. Sebenarnya dulu tuh ya Bu ya, memang yang paling berkesan, yang paling membekas itu memang MTS ya gitu. Yang pertama memang karena memang guru-gurunya ya, Ibu tahu sendiri kan UPI deket banget ya gitu sama guru-guru semuanya. Jadi ngerasa memang punya benar-benar orang tua. Nah kebetulan dulu kan sama almarhum mamah gitu sering ini ya Bu ya, sering marahan gitu ya. Nah ketika ke sekolah tuh kayaknya aduh hilang gitu beban-beban di rumah. Kemudian dulu dianggapnya beban ya Bu, karena memang kan mungkin mama ngedidik UPI dengan caranya ya yang sedemikian strength gitu. Nah ketika UPI ke kampus, ketika UPI ke sekolah tuh benar-benar yang ngerasa dapat dapat kasih sayang gitu ya, dari UPI dekat sama Bu Dede, sama Ibu gitu, ngerasa deket banget, ngerasa ya udah ketika di rumah diomelin sampai sekolah tuh aku tuh dapat gitu. Nah ternyata setelah lulus MTS malah hilang beneran ya mamahnya gitu. Itu ya udah mungkin ya Bu ya. Ini yang mungkin memang udah jalannya ya Bu ya gitu. Ya memang dulu kan sering Ibu bisa tanya sama Bu Dede, sering banget curhat ya ketika UPI di rumah tuh distrengin gitu ya sama mama. UPI sering ke sekolah tuh nangis-nangis gitu ya Bu ya, nangis-nangis, bekas nangis, terus tiba-tiba di sekolah udah cerita sama Bu Dede, Ibu kenapa sih UPI tuh di kayak giniin sama mama gitu ya.
Pagi-pagi terus gini, mau main nggak boleh main. Nah gitu, mungkin dulu masa MTS itu kan masih emosi ya Kak ya Bu ya, jadi belum berpikir panjang gitu. Nah di sekolah tuh memang benar-benar ngerasa nyaman dengan kedekatannya, terus juga yang ngerasa punya orang tua yang benar-benar deket gitu, mau dengerin kayak gitu-gitu sih. Dan memang Upi ngerasa di waktu MTS itu memang benar-benar yang mengasah ya Bu, mengasah semua keterampilan Upi, mulai dari kepedean gitu ya, kepedean, maksudnya percaya diri gitu ya, percaya diri gitu. Kemudian juga ya Ibu tahu sendiri ya dulu Upi hampir semua ini ya Bu, hampir semua ekstrakurikuler ikut, kecuali satu palang merah karena memang nggak kurang suka sih sama yang kayak gitu-gitu. Sisanya semuanya ikut, semuanya dirimu tuh kayak gila keaktifan gitu loh. Oh, gitu ya Bu ya. Ya, semua ikut gitu loh Pak. Iya, betul Bu. Eskul ini Upi ada, eskul itu Upi ada. Iya, betul gitu. Karena emang seneng aja gitu Bu, seneng wadahnya ada gitu ya. Terus juga ya itu klop gitu ngerasanya, ya udah aku bisa menemukan diriku, lebih mengeksplor di sini gitu, di sekolah gitu ya. Sampai tuh terkadang pulang hampir maghrib gitu ya, udah dijemput sama mama almarhum, udah standby gitu. Maghrib tuh ya mungkin pelarian juga kali ya Bu ya, nggak betah di rumah gitu. Terus di sekolah dipol-polin gitu sih Bu. Jadi memang rasanya benar-benar itu sebagai tempat ternyaman lah ya, tempat ternyaman untuk bisa eksplor diri Upi ya. Di samping yaitu tadi masalah-masalah internal di rumah yang memang saat itu belum dipahami apa sih maksudnya gitu. Itu mungkin Bu. Jadi gini loh ya, dirimu itu menemukan sisi positif ya, sisi positif sekolah. Halo. Sisi positif sekolah di MTSN Wanayasa ya kan? Iya, artinya betul. Begini, karena beberapa siswa sekarang ini agak kesulitan ketika menemukan perubahan suasana di rumah ya kan, lingkungan mereka bermain dengan sekolah begitu kan. Jadi mereka itu ketika menemukan ketidakenakan di rumah ya kan, ketika membawa fisik dan hatinya, jiwanya ke sekolah itu mereka kayak yang kebingungan nih gitu kan. Padahal kalau melihat dari cerita Upi tadi, mereka tuh bisa mendapatkan hal yang positif ya, walaupun di rumah keadaan kondisi kurang menyenangkan ya kan. Iya, betul Bu. Ya kan. Nah, jadi bisa ada ada obatnya di situ ya, ada terapinya padahal sebetulnya ya. Betul Bu. Ya kan? Iya, ada betul. terapinya di situ. Kan jadi, memang gimana? Kayak ini Bu, misalkan ya kita punya guru BK yang memang bisa dekat sama murid gitu. Itu. Nah, itu kan bisa jadi sekarang susah loh Bu, misalnya gini. Untuk terbuka sama orang itu kan susah ya Bu. Nah, kita punya istilahnya wadah lah ya, Bu Haji Dede dengan kelembutannya gitu ya. Nah, kita bisa di situ. Upi sering Bu benar-benar mengungkapkan semuanya. Upi tuh kesal, Upi tuh gini. Udah ngerasa yang ngalir aja gitu. Cerita gitu. Setelah itu plong, ya udah. Setelah plong, udah cerita, ya udah kembali ke sekolah, kembali ke kelas, udah mulai belajar lagi gitu ya, Bu, udah mulai belajar lagi. Karena memang jujur Bu, dulu itu Upi dengan kondisi Upi yang dulu mamah yang strength itu benar-benar tertekan, benar Bu. Asli tertekan itu. Maksudnya gini, ketika orang lain seusia Upi itu sudah mendapatkan kebebasan ya Bu ya. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Mama tuh yang pagi-pagi tuh memang Upi tuh harus udah ada job desk-nya sendiri. Pagi-pagi harus A, B, C harus selesai, bangun jam sekian, diatur semuanya. Sampai benar-benar berangkat sekolah itu hampir semuanya dicoba, dianterin, kemudian kamu belajar naik sepeda sekarang. Oke, Upi ke sekolah naik sepeda. Ya udah setelah naik sepeda kamu naik angkot. Nah, terkadang tuh Upi ngerasanya ini tuh penjajahan gitu loh. Ini penjajahan sih, apa sih anak-anak orang lain tuh kayak pagi-pagi mau sekolah berangkat ya tinggal berangkat, nggak ada diatur, nggak ada apa gitu. Bahkan waktu itu Upi ngerasanya kayak yang gimana ya,
mau main nggak boleh, mau main sama siapa diatur sedetail itu gitu. Itu penjajahan banget sih rasanya kayak gitu, Bu. Cuman setelah nggak ada ya, setelah beliau nggak ada ya memang kerasa, oh ternyata ini gitu. Oh ternyata setelah beliau nggak ada, Upi tuh disuruh bangun pagi ya karena ini. Oh ternyata, nah banyak oh ternyatanya setelah itu gitu. Dan memang terbiasa di luar juga mungkin, maksudnya menghabiskan waktu di sekolah ya Bu ya, menghabiskan waktu di sekolah juga itu salah satu apa ya, mungkin salah satu hal positif ya yang Upi dapatkan, udah biasa di sekolah menghabiskan waktu gitu. Mungkin Upi jadi bisa menempatkan di rumah ya emosionalnya rumah. Ketika sudah ke sekolah, Upi belajar untuk ya udah sekarang aku harus 100% sebagai diriku di sekolah gitu. Nah itu juga kan tidak apa ya Bu ya, nggak disadari ya, proses belajar juga itu gitu. Jadi kebanyakan misalnya mungkin tadi Ibu bilang nggak nyaman di rumah terus sampai sekolah tetap ngerasa nggak nyaman. Nah itu kan harusnya kita bisa belajar gimana sih memposisikan diri, di mana sih kita saat ini kayak gitu mungkin ya Bu ya gitu. Jadi keren banget itu. Ya Upi rasanya kayak gitu sih Bu, kebetulan ya memang sudah ditakdirkan Allah untuk seperti itu ya Bu ya, untuk betul. Dididik sedemikian rupa di rumah gitu, di sekolah gitu, dan alhamdulillah Upi ngerasanya aduh ya Upi ngerasanya tidak ada yang sia-sia gitu ya, pendidikan dari mamah dulu, kemudian di sekolah gitu, di MTS yang benar-benar semuanya yang natural. Sebenarnya yang natural di sekolah ya Bu ya, karena di rumah kan strength mungkin kalau bahasa kasarnya, lu tuh mau gue tinggalin nih. Mungkin mama bilang gitu, lu tuh mau gue tinggalin, lu tuh harus bisa, lu tuh harus kuat, lu tuh harus ngerti, lu harus bisa, mungkin gitu Bu. Bahasa saat ini Upi ngerasanya gitu ya. Dan dengan di sekolah, dengan di rumah itu ngerasa ada keseimbangan gitu ya. Itu Upi dididik dengan strength di rumah, ketika di sekolah Upi dapat, iya Upi gimana, kemudian Upi lebih bebas berekspresi. Jadi menghilangkan benar-benar penat di rumah tuh ya di sekolah gitu. Dengan ekskul yang yang Upi ikutin sedemikian banyak, terus juga Upi deket. Ibu ngerasa nggak sih hampir semua guru ya Upi deket gitu. Upi sering ngobrol dengan semuanya, dengan Ibu, dengan Ibu Nur gitu, Bu Dede udah jelas ya Bu ya. Ya itu sih dapat ada keseimbangan gitu. Dan memang setelah Mama nggak ada, kebetulan kan pas banget ya Bu, time-nya itu Mama nggak ada, Upi keluar dari MTS. Itu kan kayak yang sudah bener-bener ya udah lo lepas, lo keluar, lo ngapain sekarang dengan yang lo dapet gitu. Dan kan apa ya, Upi merasa dengan seperti itu bekal Upi sudah siap untuk yang menjalani hari-hari Upi ke depan gitu ya Bu ya. Beradaptasi dengan sekolah baru, kemudian berat sih Bu waktu itu, berat banget gitu. Beradaptasinya double jadinya ya, dengan yang awalnya nyaman gitu, mendapatkan suasana yang nyaman di sekolah, kemudian harus mulai dari nol lagi, tidak kenal dengan siapapun, lingkungan baru, kemudian juga kebetulan dengan orang rumah pun lingkungannya lingkungan baru juga ya Bu. Mama nggak ada, Bapak dengan waktu itu berapa bulan setelah Mama meninggal kan nikah lagi kan, langsung nikah lagi. Jadi adaptasinya tuh benar-benar yang ceger gitu. Ini ya ternyata gitu ya. Oh, ya Allah, oh ternyata ini. Oh, yaudah, aku harus gimana dengan bekal yang aku punya kayak gitu kan ya. Dan jujur sempat ngerasa apa ya, nggak adil juga, sempat ya Bu ya, cari-cari jati diri lagi gitu. Ini apaan sih, meraba-raba apa yang terjadi gitu, ini kenapa sih aku teh mau dikemanain sih ini teh gitu ya. Udah di sekolah nggak punya siapa-siapa untuk yang sebelumnya kan Upi merasa nyaman di sekolah, tiba-tiba dengan suasana baru, nggak bisa sedekat dulu, kemudian juga orang-orangnya baru, teman-temannya juga baru, kemudian di rumah juga kondisinya seperti itu, akhirnya kan ngeraba-raba belajar lagi. Oke, aku dengan bekal yang aku punya harus bisa kembali bangkit gitu ya, kembali bangkit dengan jati diri Upi yang sebelumnya gitu, ya maksudnya dengan Upi yang bukan apa-apa ya Bu ya, dengan Upi yang bebas di sekolah berekspresi, kemudian
dengan UPI yang terbiasa bisa memahami pelajaran, terus juga nggak dipungkir ya Bu ya, mungkin kayak dapat ranking itu kan satu kebanggaan gitu ya. Nah, itu juga jadi motivasi, oh masa sih aku mau meninggalkan kejayaan, meninggalkan kejayaan dengan begitu saja gitu. Soalnya sempat Bu dulu tuh awal-awal ya, awal-awal masuk SMA ya Bu ya, UPI ngerasa tidak sejernih waktu MTS gitu. Karena itu karena apa ya, sambil adaptasi banyak gitu. Jadi ya berproses mungkin ya Bu ya, kayak gitu Bu. Itu mungkin Bu. Keren. Yang pada akhirnya SMA dilalui ya kan. Nah, agak sedikit lost kontak tuh ketika mau akhir SMA dengan dirimu itu. Ya kan? Cuma dengar kabar dari kejauhan, UPI kemana begitu kan. Nah, ya kan? Nah, kemudian sering lihat itu warawiri di beranda Facebook ya. Dirimu dengan kekasih hatimu ya kan, dengan kekasih hatimu, dengan keseharianmu begitu kan. Nah, agak penasaran saat itu teh ya, ingin bertanya ini bagaimana Upin ya kan, memulainya itu seperti apa begitu, memulainya seperti apa. Hijrah berarti kan ya, ke mana, ke Bandung ya, ke Bandung. hijrah ke Bandung ya kan itu. Tanpa dirimu sadari mungkin ya, sebetulnya tuh sering mengikuti dirimu tuh di beranda Facebook teh. Ya? Iya, mengobati rasa kangen karena dulu tuh sering banget ketemu ya kan. Kalau dirimu pulang dari SMA juga pulang dari sekolah tiba-tiba sudah ada di depan gerbang PSN begitu kan. Ibu begitu ya, Upi begitu kan. Nah, kemudian dengan kesibukan masing-masing dirimunya juga keluar dari SMA ya kan itu. Kemudian terdengarlah kabar dirimu teh dipersunting ya kan. Waktu itu teh. Nah, itu teh agak-agak lost kontak aku teh ya. Upi begitu ya, masa sih iya gitu, dengan siapa, anu tiba-tiba muncul di beranda Facebook ya kan, dengan kekasih hatimu itu, dengan cerita merintis lah begitu kan, segalanya dari bawah, keseharianmu diceritakan bagaimana, itu agak apa ya, itu menyentuh perasaan saya juga begitu. Oh ini loh Upi ya kan, yang saya kenal dulu waktu di MTS yang ya, kok rasanya agak apa ya, sering sekali memelukmu begitu ya. Kemudian tiba-tiba aku harus melihatmu hanya dari kejauhan begitu kan, melihat perkembanganmu dan oh iya alhamdulillah sering dengar juga dari Bu Dede, cerita dari Bu Dede, Upi tuh gini-gini sekarang, luar biasa begini-begini. Ya Allah, sampai terpana begitulah. Dan suatu saat tuh berpikir tuh pengen ketemu ya, pengen cerita gitu kan, pengen gimana sih ya gitu loh. Gimana ya menikah begitu kan. Nah, pengen dengar ketika menikah itu loh. Keluar dari SMA itu gimana itu? Coba cerita. Dari keluar dari SMA dulu ya Bu ya. Udah kan setelah lulus SMA itu dulu tuh Upi di SMA 2 Banyak tuh merintis Bu, rintisan kan, SMA rintisan. Dulu itu baru 5 tahun. Di SMA 2 Banyak tuh baru 5 tahun. Jadi kalau misalnya bisa dibilang belum punya apa ya Bu ya, belum punya kredibilitas saya untuk masuk ke PTN. Nah, waktu itu kan kalau misalnya SMA 1 udah punya jatah kan, maksudnya bukan jatah sih, udah pasti banyak yang keterima gitu. Pasti. Cuma waktu itu di SMA 2 tuh belum ada Bu, belum ada yang anak siswanya yang bisa sekolah di PTN gitu ya, segelintir lah, paling UIN, terus UIN Jogja ya, yang udah pasti mah UIN Jogja, kemudian ada satu yang di UGM waktu itu. Nah, nggak tahu kenapa ya Bu, Upi punya tantangan gitu, tertantang. Ya Ibu tahu sendiri lah ya, Upi memang orangnya gimana ya, Upi dari zaman MTS gitu. Kayaknya ini seru deh kalau misalnya nantang diri sendiri, pengen lulus di PTN favorit, beasiswa. Nah, itu udah dari dulu tuh Bu, beasiswa, aku harus beasiswa. Yang ngerasa sih Bu ya, siapa sih Upi gitu ya, orang tua, bapak kan waktu itu supir kan, Bapak Upi supir, terus juga nggak punya, istilahnya kalau mau sekolah juga ngandelin apa, nggak ada yang diandelin gitu Bu, jadi nggak mau ya beasiswa, aku harus beasiswa, dapat beasiswa. Nyampe Upi juga ngejar-ngejar guru BK Bu waktu SMA tuh, Bu nanti kalau ada informasi bidik misi tolong ya Bu, please ini mau Bu kabarin, sampai Upi kayak gitu Bu, kabarin ya Bu ya, kabarin gitu. Terus juga
untuk mendapatkan kayak SNMPTN gitu-gitu kan juga harus belajar ya Bu ya. UPI sampai kadang tuh Bu belajar sampai jam 3 subuh. Jadi dari Isa itu sengaja nggak sholat. Sholatnya nanti, kan kita kadang kalau nggak sholat nggak tenang ya tidurnya. Nah itu sengaja nggak sholat, jam 12 bangun, belajar, setelah itu sholat Isa, kemudian dilanjutkan sholat malam, terus belajar sampai jam 3 subuh, setelah itu udah agak leyep-leyep ngantuk, bobo bentar, terus bangun sekolah gitu ya. Nah itu tuh UPI lakukan sampai UPI ini Bu, sampai UPI benar-benar deket-deket ke tes SNMPTN gitu ya, karena memang SBMPTN waktu itu jalur undangan UPI lost, nggak dapat satupun. Nah UPI sampai bikin list tuh Bu di kertas plan A, plan B, mau kemana gitu. Dan Ibu UPI cobakan ke semuanya, daftar ke sini sampai timeline-nya. Oh iya, berarti UPI daftar ini dulu sebelum, kalau misalnya ini lolos UPI masuk sini, kalau misalnya enggak UPI ambil yang bawahnya. Sampai kayak gitu, sedetail itu Bu UPI bikin roadmap ya, mungkin ya roadmap. Bikin roadmap benar-benar kayak gitu. Alhamdulillah Bu, di situ tuh UPI keterima sampai di 7 universitas. 7 Ibu, 7. Dengan yang swasta. Yang negerinya waktu itu di UNS dan di Unpad. Di UNS itu jurusannya sastra Arab, di Unpad itu ilmu perpustakaan. Dulu namanya ilmu perpustakaan ya Bu ya. Terus sisanya itu kayak di Stikes Alma Ata, UPI dapat beasiswa sebetulnya, beasiswa full. Kemudian di Muhammadiyah Yogyakarta juga dapat gitu ya. Kalau misalnya mau diambil, ya istilahnya UPI tinggal milih gitu. Mau yang mana. Cuma kan karena UPI pengennya kan negeri, jadi yang disorot tuh cuma 2 ya Bu ya. Cuma 2 itu. Memang sih kalau keluarga bilangnya, oh mending di Alma Ata aja. Karena kan bidan udah jelas kerjanya kayak gimana. Justru kagok kata Bi, enggak nanggung, udah pengen yang pengen yang sekalian ekstrim gitu. Akhirnya UPI itu 2 itu Bu yang UPI timbang-timbang gitu ya, di UNS sama di Unpad. Nah di UNS itu UPI nggak beasiswa Bu, karena UPI lolosnya SNMPTN tulis, lolosnya di situ. Sebelumnya kan pengen kedokteran tapi ternyata enggak ya, lolosnya di UNS. Jurusannya sastra Arab. Nah, di Unpad tuh juga keterima dengan waktu yang bersamaan ya Bu ya. Mandiri, waktu itu jalurnya jalur mandiri. Cuma waktu itu UPI harus bayar 27 juta Ibu untuk masuknya ke Unpad. Unpad. Ya, di Unpad itu harus bayar 27 juta gitu ya. Dan belum bidik misi Bu. Karena kan waktu itu UPI udah bidik misi, karena nggak keterima SNMPTN-nya di Unpad, jadi nggak dapat juga bidik misinya gitu. Jadi jalurnya mandiri gitu. Ditangguhkan bidik misinya gitu. Nah, kemudian setelah suruh bayar 27 juta, UPI stop kan. Udah ambil UNS aja yang terjangkau, cuma bayar 2 juta gitu. Akhirnya UPI ke Solo, UPI registrasi di Solo, sudah dapat KTM Ibu. Kartu tanda mahasiswa ya. Sastra Arab gitu ya, Masya Allah santri banget. Terus pas perjalanan pulang ternyata ditelepon Bu sama Unpad. Katanya ini sama Lutfi, iya. UPI juga aneh ya Bu, maksudnya dari ribuan pendaftar kenapa UPI ditelepon gitu. Ini dengan Lutfi Indonesia, iya. Mbak ini mau diambil enggak katanya gitu. Mbak lulus di perpustakaan. Oh mau sih Pak, tapi saya nggak punya uang. UPI jujur aja Bu. Tapi saya nggak punya uang Pak, kalau harus bayar 27 juta. Oh gitu, ya udah besok kesini aja. Kebetulan besok tuh hari terakhir Bu, besoknya hari terakhir daftar ulang. Itu di perjalanan ke UNS, malamnya nyampe Banjar tuh jam berapa ya, tengah malam. Paginya berangkat lagi Bu ke Unpad. Bawa semua data ya, data-data yang mungkin dibutuhkan. Nah setelah sampai di Unpad itu, ternyata ditawarin ini, Mbak gimana kok bisa ambil UM yang Mbak tahu bayarannya besar ya gitu. Ya saya iseng-iseng aja Pak, karena saya pengen kuliah, bilang gitu kan. Ditanya orang tua kerja apa, ya jujur aja ya Bu ya, bapak saya supir Pak, saya bilang gitu, bapak saya supir, terus saya gini saya UPI ceritain. Oh ya udah Mbak kalau gitu Mbak pernah daftar bidik misi nggak, katanya gitu. Pernah. Ya udah sekarang langsung aja ini daftar ulang gitu Bu. Akhirnya ya kayak mimpi ya Bu, cepet gitu. Yang tadinya jadi benar-benar total gitu. Ini
bener Pak, iya, udah langsung dapat alma mater hari itu juga. Itu yang, ini teh kayak mimpi gitu. Mbah Upi sampai nangis Bu. Bener kamu tuh beasiswa gitu? Iya Mbak, beasiswa. Enggak bayar apa-apa lagi? Enggak. Sampai lulus? Iya sampai lulus. Masya Allah gitu langsung gabruk. Jadi registrasinya tuh pakai bidik misi? Iya, langsung Bu, otomatis di situ diaktifkan ulang lah ya bidik misi UPI yang tadinya ditangguhkan, terus diaktifasi lagi sama merekanya gitu. Oh iya datanya bener, yang UPI masukkan udah betul, terus nilai-nilai juga ternyata memenuhi kayak gitu. Ya udah akhirnya ya udah kok Mbak bisa kok dari data yang Mbak ini bisa kok sekarang langsung daftar ulang aja. Jadi kayak oh iya ya. Oh di Unpad. Jadinya kayak gitu Bu. Rasanya asa mimpi gitu, kayak mimpi gitu. Itu mungkin apa ya? Ya itulah ya Bu, mungkin Allah tuh lagi pengen tahu nih gimana nih ya gitu strategi yang sudah dirancang, kemudian dengan apa yang ada mau tahu, mungkin pengen tahu itu kayak gimana ya Bu ya gitu. Gitu Bu. Dan nggak sampai situ Bu. Setelah UPI pulang, besoknya ditelepon lagi Bu. Selang 4 hari itu ditelepon lagi. Ditelepon lagi sama Unpad, sama pihak Unpad. Katanya Mbak dulu daftar kedokteran Unpad. Iya, sekarang bisa nggak tes? Ada ngisi 4 kursi kosong katanya. 4 kursi kosong di kedokteran. Kalau misalnya Mbak bisa, Mbak datang ke ruang ini nih. Pak, itu jam berapa ya tesnya? Jam 8. UPI ditelepon jam 6, Bu. Ya nggak sempet saya nyampe Bandung jam 8. Di situ yang, ini gimana? Pengen gitu, Bu. Pengen. Terus juga, ya Pak, bisa nggak diundur dikit? Saya sekarang berangkat, kata UPI gitu. Nah, ternyata nggak bisa. Jadi, ya udah harus melepaskan gitu. Itu ujian lagi ya, Bu ya. Ya udah akhirnya mau ada apa lagi nih gitu. Udah diimpi-impikan ya Bu ya, pengen ke kedokteran, pengen benar-benar siapa sih ya Bu ya nggak pengen gitu. Itu Bu, berawal dari situ, bukan keajaiban. UPI bilang sih mungkin buah ya Bu ya, buah dari kengototan UPI. Kengototan UPI pada saat itu gitu ya. Ya, kengototan UPI pada saat itu. Harus ini, harus itu yang benar-benar ngotot, alhamdulillah berbuah hasil gitu. Dan sampai saat itu, sampai detik itu tuh tantangan di kepala UPI belum selesai Bu. Masih ini aku tuh pengen apa lagi ya, masih kayak gitu. Aku tuh mau apa lagi nih habis ini nih, nggak mau cuma sampai sini doang dapat beasiswa udah. Nah akhirnya dari situ UPI targetkan mau nantang diri UPI beres 3,5 tahun deh gitu. Itu ngalir aja Bu, mau beres 3,5 tahun deh kata UPI gitu. Terus dulu kan obsesinya kan IPK harus tinggi gitu ya Bu ya. IPK pengen tinggi nih gitu waktu S1 gitu. IPK harus tinggi nih gitu. Nah akhirnya ya udah Bu, UPI berstrategi ngelihat digeser-geser itu. Kalau misalnya orang lain itu waktunya PKL ya Bu ya. PKL itu semester 5, UPI semester 3 udah PKL duluan Bu. UPI udah PKL duluan, ya gitu Bu. Jadi nggak tahu kenapa ya Bu ya UPI teh serasa ya gitu, nggak tahu gila mungkin gitu ya. Jadi pengen sesuatu yang aku tuh mau apa lagi nih, aku bisa apa lagi gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah Bu, 3 tahun 7 bulan waktu itu selesai. 7 bulan. S1 ya. Dengan waktu itu kondisi yang Ibu pengen tahu nih, dengan kondisi semester 5 UPI sudah menikah. Masya Allah, bener kan? Jadi soalnya ada status-status yang mencuri perhatianku ya kan, ketika dirimu lagi belajar, terus tiba-tiba dirimunya ngantuk ketiduran gitu kan? Ya betul. Ya benar, dan ternyata suami tercinta itu malah nyelimutin atau apa begitu kan. Nah itu kan jadi ini serius loh ya gitu kan, serius loh ya, berarti kan dia tuh lagi masih kuliah gitu tapi udah nikah gitu kan. Nah itu kan sempat mencuri perhatianku gitu kan di beranda Facebook itu. Semester 5 itu udah nikah? Ya, semester 5 Bu. Sebenarnya pengennya sih dari semester 2 loh. Dasar. Cuma tidak mendapatkan restu Bu. Jadi nggak direstuin sama Mbah, mungkin karena dulu kan masih ini kali ya Allah baru aja masuk kuliah kan gitu mungkin ya.
jangan dulu gitu. Nah, iya, nanti dulu aja. Nah, semester 5 nih memang UPI sudah mungkin dianggap sudah bisa membuktikan ya Bu ya di sama Mbah tuh. Karena kan ya sama Bu dengan waktu MTS, UPI menghabiskan waktu tuh benar-benar yang ikut ini, ikut itu. Ada lomba apa, UPI ikut kayak gitu kan. Dulu tuh semester 5 itu bisa dibilang puncak karir waktu UPI di kampus. Benar-benar puncak karir. Jadi waktu itu tuh UPI dapat mahasiswa berprestasi Bu, Mawapres. Dan itu waktu itu tuh UPI prematur. Jadi belum saatnya UPI tuh semester itu ikutan gitu. Tapi UPI udah bisa juara 3 gitu. Jadi udah yang benar-benar Mbah teh, oh ya udah deh gitu. Jadi yang udah deh gitu. Iya udah sok aja gitu. Ya memang UPI ngebatasin sih Bu. Jadi udah semester 5 pengen yang benar-benar urusan kampus selesai, maksudnya ekstrakurikuler ekskul udah selesai, ekskul. Pokoknya semua kegiatan kampus udah selesai. Pengen mulai menata ke ini ya. Mulai menata ke tahap selanjutnya gitu. Mau apa sih setelah S1 ini gitu. Setelah 3 tahun 7 bulan mau apa lagi kayak gitu. Jadi akhirnya selesai di puncak itu, kemudian menikah ya Bu ya, memutuskan untuk menikah sama suami. Ya udah, besoknya semester 5, semester 6 lulus. 3 tahun 7 bulan kayak gitu. Udah selesai. Udah deh loh, udah deh. Gitu Bu. Jadi ya curi start ya Bu ya gitu. Itu sih kayaknya ininya, kuncinya ya. Kalau misalnya orang lain belum kepikiran, kita harus udah kepikiran duluan mau apa. Mungkin itu ya, nyampe yang dari dulu sampai sekarang UPI tuh masih pertahankan gitu ya Bu ya, sampai saat ini. Tapi saat ini sudah berkurang sih, ambisinya nggak terlalu kayak dulu. Kadarnya menurun ya? Kadarnya udah menurun ya? Betul. Jadi apa ya? Itu efek apa itu? Apa ya Bu ya, nggak tahu. Jadi lebih ke... Apa merasa gini, oh udah tercapai gitu kan? Ini udah tercapai, oke udah ini checklist gitu kan? Mungkin karena sekarang punya anak kali ya Bu ya, prioritasnya udah beda mungkin. Jadi sekarang rasanya ada waktu UPI yang udah harus fokus ke yang mana dulu nih prioritasnya. Gitu. Misalnya kan ada anak, jadi UPI lebih slow lah Bu ya, yang tidak terlalu yang lari banget. Tadinya tuh kan lari gitu, UPI ngerasanya gitu ya, UPI tuh rasanya lari gitu. Cuman ya setelah punya anak, kemudian ada di titik ini saat ini ya Bu, saat ini sudah ada di titik ini, ngerasanya ya udahlah sekarang pelan-pelan aja seperti itu, udah mulai pelan-pelan aja deh, iya udah mulai melanin gitu, itu sih Bu kayaknya. Aduh maaf ya Bu ya, kalau cerita tuh susah. Nggak apa-apa. Ini bagus sekali nih, malah bisa menginspirasi nanti adik-adikmu di MTSN 10 Ciamis ya. Amin. Tentang bagaimana sprintnya UPI gitu kan, lari kencang gitu. Dan itu loh pemikiran bahwa sebelum orang lain berpikir, kita udah punya pikiran sendiri gitu loh. Mau ngapain gitu kan. 5 hari ke depan ya mau ngapain. 5 minggu ke depan mau ngapain. Atau bahkan 5 menit ke depan tuh kita mau ngapain. Itu kan luar biasa. Ya. Ibu sebentar Bu, ada iklan. Oke, siap. Dia tidur. Yap, Ibu maaf. Sedikit terganggu.
mau tanya lagi. Aku sih tanya doang ya. Yang ceritakan Upi ya. S1 selesai nih, ya kan? Ya. S1 selesai. Terus nikah juga gitu kan. Terus nerusin S2 di mana? S2 kebetulan di Unpad juga, Bu, waktu itu. Di Unpad juga. Jurusan yang sama nggak? Jurusan yang sama. Jadi jurusannya ilmu komunikasi, cuma konsentrasinya yang sama. Karena Upi udah pengen jadi dosen sih, Bu. Jadi udah kayak target gitu. Nantinya pengen ngajar gitu. Jadi kan harus senior ya, Bu ya, kalau misalnya dosen tuh gitu sih, Bu. Gitu. Dan alhamdulillah kan kembali ya, Bu ya. Sudah Upi rencanain juga, kan Upi nggak punya siapa-siapa di Unpad gitu ya, Bu ya. Ketika orang lain, jujur ya, Bu, kalau misalnya di Unpad itu memang susah banget, Bu, mau masuk jadi magang aja itu tuh benar-benar susah. Magang itu, magang jadi dosen itu nggak ada di universitasnya, Bu. Nggak boleh ada yang magang gitu. Jadi kalau misalnya mau magang ya sukarela gitu, masuk belajar tidak dibayar gitu, tidak dibayar. Terus istilahnya, kecuali ya memang ada punya keluarga lah ya, punya keluarga yang sudah ada di Unpad ngajar, itu mungkin bisa lebih cepat gitu. Nah, kalau misalnya Upi karena memang tidak punya siapa-siapa ya, Bu ya, di Unpad, jadi Upi juga curi start gitu, Bu. Dari mulai masuk S2 itu udah mulai ngedeketin lah, istilahnya ngedeketin dosen di prodi gitu. Bu, boleh nggak Upi sering-sering main di prodi? Jadi pakai strategi, Bu. Boleh nggak Bu Upi sering-sering main di prodi? Mungkin ya bisa dibilang gimana ya, Bu, nggak punya malu ya bisa dibilang, tapi ya kan demi masa depan. Upi mikirnya waktu itu gitu, Bu. Gitu. Nah, ada yang ketinggalan, Bu. Setelah semester 5 itu Upi memutuskan untuk berhenti dari semua kegiatan kampus. Itu tuh Upi nggak berhenti sebenarnya, Bu. Upi mulai ngedeketin dosen yang memang sering ngajak-ngajak mahasiswa penelitian kayak gitu. Upi ikut kemana, ke Tasik 3 hari nggak pulang, dapat uang, kan senangnya ya, udah nikah ya dapat uang gitu. Minta suami kita masih sama-sama kuliah gitu, ya dapat uang gitu. Terus ada penelitian kemana, Upi ikut sama dosen. Jadi kan pas udah S2, Upi mulai ngedeketin yang lebih ini lagi intens gitu ya. Boleh ya, Bu ya, sering-sering main ke sini, ya Sopi sering-sering main ke sini kayak gitu. Istilahnya ya mengenalkan, biar mereka sadar aja, biar dosen-dosen Upi di situ tuh sadar ada aku. Gitu. Upi ngerasanya gitu, pengen dikenal. Kan susah, Bu. Jujur kenalan sama dosen itu susah. Nggak kayak guru ya, Bu ya. Karena kalau guru kan tiap hari kita ketemu. Iya. Kan ya, kalau misalnya dosen kan enggak. Ngajar seminggu sekali, setelah itu udah gitu. Jadi Upi ngerasa apa nih? Gimana ya caranya biar mereka kenal Upi kayak gitu. Bisa di samping di kelas ya, mungkin di kelas juga sebenarnya udah 1-2 kenal mungkin ya, Bu ya. Cuman kan kalau misalnya Upi pengen punya target lebih, kan harus ya gimana caranya gitu. Akhirnya ya gitu, Upi memperkenalkan diri, Upi membuat mereka sadar kalau misalnya oh ya nih ada Upi. Jadi Upi mikirnya gimana caranya orang tuh ketika ada sesuatu ingatnya Upi gitu. Ibu juga ya ingat Upi. Ingat banget. Ingat banget. Saya tuh ya, sampai ketika mau posting kemarin ya, udah nyiapin thumbnailnya ya. Judulnya tuh sederhana banget. Apa coba judulnya? Apa tuh? Tahu nggak judulnya apa? Enggak. Kalau alumni yang lain tuh nama lengkap. Kalau dirimu tuh aku kasih nama Upi gitu. Ya itu nama keberuntungan mungkin ya. Nama keberuntungan, betul sekali, nama keberuntungan. Jadi, tapi kan memang itu yang terekam di ingatan saya sendiri juga adalah seorang Upi begitu. Seorang Upi yang apa ya? Ngototnya ada gitu kan. Ya kan? Ya, dirimu betul. Tuh kalau ngotot, kalau pengen ikut apa ya kan? Dulu di MTS tuh ikut tuh kekeh gitu kan. Kekeh ingin ikut. Kemudian dirimu ikuti begitu kan. Dan kekehnya itu adalah setelah mengikuti kegiatan ini kayak nggak ada capeknya gitu loh. Ikut kegiatan yang itu juga, ikut lagi yang ini, ikut lagi yang itu begitu kan. Jadi seolah dalam seminggu itu dirimu itu setiap harinya mengisi kegiatan gitu loh.
mengisi kegiatan ekskul tuh selalu ada dirimu, begitu kan? Nah, itu sampai bosan jangan-jangan. Bukan bosan. Jadi ketahuan sampai sekarang, ketahuan dengan apa ya? Dengan caramu tadi ya kan, bagaimana caranya agar dosen mengenal dirimu ya kan, dan menyadari bahwa dirimu tuh hadir ya kan. Jadi ketika dirimu mereka membutuhkan bantuan, ada dirimu ya kan yang siap membantu mereka. Nah, dirimu tuh sebetulnya secara tidak sadar dari sejak MTS juga sudah melakukan itu begitu. Jadi tanpa dirimu sadari, kami guru-guru di MTS juga sudah mengenal dirimu. Jadi kalau ada apa-apa tuh, ini gimana ya? Oh, kasih UPI, we. Ini gimana ya? Oh, karena ya UPI begitu kan? Betul. Gitu loh. Dari sejak MTS juga kami tuh sudah seperti itu. Kalau ada apa-apa tentang OSIS begitu kan, ini kemana? Oh, UPI ya tuh, gitu kan. Terus ini gimana ini? Oh, kan ada UPI, tenang. Gitu kan. Oh, kan ini ada UPI. Oh, tenang. Iya, ada UPI gitu. Ini ntar Ibu Dede ini sama siapa? Sama UPI gitu kan. Oh iya, oke gitu kan. Nah, itu tanpa dirimu sadari, dari sejak MTS pun dirimu sudah melakukan itu, gitu kan. Jadi bukan hal aneh ketika di Unpad pun dirimu melakukan itu. Dan itu adalah cara cemerlang dari seorang UPI ya kan, untuk menghadirkan jati dirinya ya di ladang yang begitu luas begitu kan, di ladang yang menurut dirimu asing, serba tidak memungkinkan, dan ternyata Allah yang memungkinkan itu semua untuk dirimu ya kan. Hanya perlu hadir keyakinan ya kan. Hanya perlu menghadirkan keyakinan dirimu ya. Dirimu harus hadir, harus yakin bahwa dirimu bisa, bahwa Allah yang akan memungkinkan itu semua bagi dirimu. Dirimu hanya perlu berusaha ya, hanya perlu ikhtiar ya kan. Itu loh. Dan itu juga yang selalu ingin kami guru-guru MTS itu apa ya, meyakinkan kepada anak-anak di MTS bahwa dirimu itu nggak perlu menghafal gitu loh. Yang perlu dirimu lakukan itu hanya membaca. Baca terus berulang kali, baca terus berulang kali begitu. Tak perlu menghafal begitu kan. Karena kami tidak meminta kamu untuk hafal begitu. Kami hanya minta kamu itu belajar, kamu baca, ayo kamu baca. Jadi kalau kamu diajak berbincang, kamu utarakan apa yang sudah kamu baca. Begitu. Dan secara tidak langsung sudah masuk semuanya di sini ilmu itu sebetulnya, ya kan? Hanya tinggal nanti mereka itu klik gitu kan, apa sih yang mereka butuhkan, dan itu akan keluar semuanya saat mereka membutuhkan. Itu aja sih sebetulnya. Dan sangat ingin loh memotivasi, punya mimpi sebetulnya, punya mimpi menghadirkan kalian, salah seorangnya dirimu, ya kan, ke MTS begitu ya, untuk berbincang dengan adik-adikmu di sana. Jadi bukan bohong loh ya, kalau setiap saat tuh saya membicarakan seorang Lutfi, seorang Jevik, ya kan, seorang Ian begitu ya. Bukan tokoh imajinasi begitu loh. Bukan tokoh imajinasi, ingin membawakan kalian ke hadapan mereka nyata begitu. Yang entah kapan itu waktunya ya, belum bisa terrealisasi, dan itu masih terus diracik programnya apa sampai kemudian tuh kemarin tuh terbentuk tercetus dari ide dari Pak Kaur ya, yang baru ditempatkan di MTSN 10 Ciamis, Bu, channel Ibu coba sekarang podcast, Bu, gitu kan, dengan alumni ya. Oh iya ya, tuh. Terus gimana caranya ya? Mereka tuh kan jauh-jauh gitu. Mereka tuh kan jauh-jauh. Wah, teknologi, Bu. Iya, teknologi gitu loh. Makanya kemarin tuh gimana ya cara? Oke lah, aku posting aja dulu gitu kan, sambil cari cara. Ini gimana caranya? Sampai kemudian ada kendala mau posting punya dirimu karena ada backsound, gimana caranya ini punya UPI nggak bisa diposting, hubungi dia langsung gitu kan via messenger, mudah-mudahan dia respon, pengen podcast nih gimana cara, mudah-mudahan beliau bersedia gitu kan. Secara kan ibu dosen sangatlah sibuk. Nah, enggak, Bu. Dirimu sampai kalau nggak percaya, tadi itu aku juga menyampaikan di kelas itu.
rencana podcast dengan dirimu, ya. Saya ingin membawakan itu, begitu kan, di channel saya sampai bilang di channel saya tuh saya sedang posting-posting tentang alumni-alumni, ingin menginspirasi mereka bahwa ternyata beberapa di antara alumni yang sudah sudah keluar, sudah mencicipi asam garamnya kehidupan, bagaimana dunia nyata itu adalah mereka itu yang benar-benar berjuang begitu loh, yang benar-benar struggle dari awal, yang bukan karena harta orang tua loh mereka itu bisa sampai sekarang itu, bukan, tapi karena mereka memang berjuang begitulah dari awal. Dan saya tuh ingin membawakan cerita ini tuh kepada mereka begitu ya, bahwa ini loh, kalau kamu merasa sekarang itu tidak beruntung karena orang tua saya bukan orang yang kaya raya begitu kan, tuh kamu keliru begitu loh, kamu keliru, bukan berarti kamu nggak punya mimpi. Bukan berarti kamu nggak akan bisa punya mimpi dan nggak akan bisa mencapai mimpimu atau mewujudkan mimpimu. Ini loh buktinya, seorang Upi, ya kan, seperti sekarang ini adalah karena ini begitu loh. Karena ngototnya ya, karena ngototnya, karena kekuasaan Allah ya, karena kasih sayang Allah ya, karena kasih sayang Allah yang ini yang perlu digarisbawahi adalah ini adalah hal-hal yang balasan dari Allah ya. Bukan mungkin lagi, ini adalah kebaikan dirimu yang dirimu tanpa sadari, yang kemudian sekarang buahnya itu dirimu petik berupa kemudahan-kemudahan ya kan, yang dirimu mungkin tanpa sadari apa itu begitu kan. Yang walaupun menurut dirimu teh begitu bertentangan dengan almarhum mamahmu ya kan. Tapi tanpa dirimu sadari ada kebaikan ya kan, ada kebaikan yang menjadi amal solehmu ya kan, yang menjadi amal solehahmu yang kemudian Allah berikan buahnya saat ini begitu kan, berupa kemudahan-kemudahan ini gitu, sehingga menjadi seorang Upi yang sekarang ini yang Masya Allah saya bangga sekali secara pribadi, dan guru-gurumu ketika menonton ini, apalagi ibumu ya, saya yakin akan sangat bangga, dan ya Allah, saya bahkan merasa nggak melakukan apapun dari dulu itu, ya. Apa ya? Kalian tuh datang ke MTS tuh, ibaratnya berlian gitu loh ya, batu-batu berharga yang kami hanya poles sedikit, kalian tuh udah cemerlang dengan sendirinya. Karena kalian tuh udah memang berlian gitu. Kalian itu adalah momen-momen berharga bagi kami. Dan bukan kalian yang beruntung, tapi kami yang beruntung. Kami yang beruntung menjadi bagian dari momen kalian itu yang berharga. Qadarullah, kalian itu dibawa ke MTS oleh Allah ya. Allah yang menempatkan kalian di sana, mempertemukan kalian dengan kami. Jadi yang beruntung itu sebetulnya kami loh. Kami yang beruntung karena kami menjadi saksi kalian. Bagaimana kalian dulu di MTS ya kan? Bagaimana struggle-nya kalian di MTS ya kan? Kami menjadi saksi kekonyolan kalian bagaimana, kengototan kalian bagaimana, kenakalan kalian bagaimana ya kan. Kami jadi saksi itu semua ya kan, bagaimana kami memperbincangkan kalian ya kan, tanpa kalian sadari. Kami perbincangkan kalian di ruang guru kadang, di ruang BK kadang ya kan. Kadang kami sedang ngopi bareng, kami memperbincangkan UPI, memperbincangkan Jevik ya kan. Itu kemudian kami menyaksikan, coba kita lihat ke depannya seperti apa begitu kan. Dan kami betul-betul menyaksikan itu semua seperti melihat layar lebar. Perjalanan seorang Upi. Saya ingat betul ketika dirimu kehilangan besar ketika ibumu dulu meninggal ya kan.
Kemudian saya yang saat itu saya secara pribadi tidak bisa memberikan apapun begitu. Hanya doa agar kamu kuat, karena setahu saya kamu tuh sebetulnya anak yang kuat. Kamu tuh sebetulnya anak yang kuat, dan kamu tuh sebetulnya yang menguatkan kami. Kalian yang mendewasakan kami, ya. Sifat kekanakan kalian yang mendewasakan kami. Tanpa disadari, guru itu justru belajar banyak dari siswanya sebetulnya. Ya, jadi kami itu bisa menghadapi siswa yang A itu, yang B itu, karena kami sudah berhadapan sebelumnya dengan siswa-siswa sebelumnya. Walaupun dengan cerita yang berbeda, ada kemiripannya. Itu loh yang membuat, apa ya, rasanya sangat luar biasa. Ketika melihat Upi seperti ini sekarang, rasanya nggak sabar ya. Pengen bawa kamu ke MTS. Ayo Bu, ayo. Ayo ya. Ayo, Bu. Kalau bisa mah, bukan kalau bisa ya. Karena sebetulnya kami ini ingin merangkum alumni MTSN 10 Ciamis, MTSN Wanayasa. Entah bagaimana caranya, mohon bantuan dari UPI, bagaimana caranya, teknisnya seperti apa, ingin itu terangkum semuanya, gitu ya. Programnya jelas, teknisnya nanti seperti apa. Berhubung sekarang masih seperti ini ya, masih masa pandemi. Tapi pengen lebih jitu gitu loh caranya, gitu loh, pengen lebih jitu caranya. Soalnya kalau daring itu agak kurang jitu kalau di MTSN 10 Ciamis. Kita tuh harus tatap muka begitu ya, biar lebih terasa dengan anak. Bagaimana caranya gitu kan? Ya, nah ini ingin dibawa ke MTSN 10 Ciamis. Ingin sharing seluas mungkin, seleluasa mungkin dengan alumni, entah bagaimana caranya. Jadi kalau misalnya begini loh, kalau misalnya seperti Lebaran tuh kan, suka ada ya dengan alumni ya, ketemu dengan alumni. Tapi kalau hanya gitu doang, kok rasanya kurang mengena begitu loh. Iya, kurang greget ya, Bu. Ingin ada programnya yang lebih mengena gitu kan. Jadi bukan sekedar lagi silaturahmi cuma ketemu sebentar, tapi ingin ada program yang betul-betul jelas dijalankan. Tapi tentu saja sesuaikan dengan aktivitas UPI sebagai ibu dari 2 anak, ya kan, kemudian juga ibu dosen yang sangat sibuk, mohon maaf ya. Ayo mah golo enggak sibuk. Tapi ibu teh mani penasaran ingin lihat UPI di kelas begitu loh. Oh jangan Bu, malu. Pengen Ya, lihat kayak apa soalnya gitu. ini ya Bu ya, kalau sekarang kan UPI tuh LB ya, statusnya tuh dosen luar biasa, belum PNS ya. Bu, doanya ya Bu ya, mudah-mudahan bisa secepatnya resmi. Amin, amin, amin. Jadi dosen LB tuh masih dosen ketiga. Kemudian jatah masuk kelasnya cuma 4, Bu. 2 sebelum 4 UTS, iya 4 kali pertemuan. Jadi selama 16 pertemuan itu cuma punya jatah 4, 2 kali sebelum UTS, 2 kali setelah UAS. Dan itu pun terkadang sama Bu diawasi juga gitu ya. Karena kan ya wajar lah ya, kita masih junior gitu ya. Pasti junior. Iya, pasti diawasin banget sama dosen-dosen yang udah iya senior dong. gitu. Demi menjaga kualitas dong. Iya, betul Bu. Jadi sekarang mah masih malu-malu. Tapi kebayang oleh saya, dirimu begitu prepare-nya ya. 4 kali pertemuan itu pasti prepare-nya itu well prepare ya. Sampai kalau mau ngajar, kalau mau kuliah nih, kalau mau ngasih kuliah, persiapannya apa aja? Coba sama nggak dengan persiapan guru? Nah, tantangannya karena kalau ngajar mahasiswa tuh gini Bu, kita tuh nggak UPI ngerasa nggak boleh mereka tuh lebih pintar dari UPI. Jadi kayak misalnya sekarang UPI ada, Bu, jadi lebih takutnya ketika mereka tanya, UPI nggak bisa jawab gitu. Kayak misalnya kemarin kan UPI pegang tentang preservasi media. Nah di situ kan ada sekarang mungkin lagi booming ya Bu, kayak NFT. Kemudian apa sih yang baru-baru tuh kayak metaverse gitu-gitu. Nah, memang sih tidak ada di kurikulum. Tapi UPI ngerasa bisi aya nu gini terus UPI nggak bisa. Itu jadi ngajar gitu. Ke suami juga,
Bi cerita dong, cerita tentang NFT itu gimana gitu kan, kebetulan dia seneng sama yang komputer gitu-gitu, jadi cerita, ngobrol, kemudian kayak tadi aja nih Bu, harusnya jam 1 itu Upi ngajar, jam 1 itu masuk kelas, jadi dosen kedua sih, cuma dari pagi tuh Upi udah yang, aduh bentar ini mau ngomong apa ya, udah sedetail itu, padahal dosen pertama biasanya yang nyiapin materi itu Bu, cuma terkadang Upi ngerasa, siapa tahu nanti Upi ditunjuk, Upi tiba-tiba diamanahi gitu kan, terkadang mereka ngagetin juga ya, ngasih kejutan gitu, Upi masuk ya, Bapak nggak bisa gitu. Nah jadi Upi ngerasa harus juga siap-siap gitu. Akhirnya Upi juga bikin Bu tuh materi-materi yang mau Upi sampaikan ketika Upi nanti tiba-tiba ditunjuk gitu. Jadi ya gitu Bu, masih belum hilang sih, masih belum hilang yang mungkin bisa apa ya Bu ya, perfeksionis gitu Bu, tapi dasar enggak gitu ya. Bahkan suami Upi bilang gini Bu, Umi tuh bukan perfeksionis katanya, lebih ke dikerjain aja dulu, masalah ntar gimana ntar. Nah gitu Bu. Jadi sekarang mah gimana caranya ini selesai, nanti ada salah-salah ya udah nanti sengalirnya aja gitu. Tuh. Jadi gimana? Itu namanya apa berarti Bu kalau kayak gitu? Bukan perfeksionis tapi apa ya? Tapi itu udah mendarah daging kan ya? Iya, dari dulu kayak gitu Bu memang, sampai dari dulu kayak gitu kan. Sampai teman-teman Upi di waktu S1 tuh bilang, Upi mah kalau ngelihat Upi suka malah jadi stres. Nah, kenapa sih kok gitu, serem amat? Iya, soalnya kalau misalnya apa-apa tuh kayaknya tuh harus semuanya tuh selesai gitu, tugas buat minggu depan udah harus selesai gitu kan. Aku mah mereka udah terbiasa, mungkin kebut semalam. Upi enggak ya Bu ya, ada tugas sekarang Upi tulis lagi di rumah gitu ya, di kosan nulis, kerjain selesai, abis itu kerjain yang lain kayak gitu. Dan itu mereka stres katanya. Dan ketika mereka mengenal drakor, Upi dulu nggak kenal drakor Bu. Sekarang aja seneng drakor, enggak. Ketika orang main udah maraton, Upi tuh enggak, alhamdulillah gitu ya, enggak dikasih seneng. Jadi waktunya mungkin bisa dipakai buat yang lain saat itu ya. Kalau sekarang sih maksain nonton drakor. Dasar. Kenapa tuh? Kenapa sekarang mau nonton drakor? Hiburan. Ngerasanya jenuh. Iya. Jenuh gitu. Sambil nenenin kan kadang. Sambil kitanya ngapain. Orang lain zikir, ini nonton drakor Bu ya Allah. Drakor gitu ya. Karena ngerasanya capek gitu ya Bu ya. Karena kan sekarang harus mempersiapkan kayak ngajar udah mulai. Otomatis kan malam yang harusnya bobo ya bangun, ngapain gitu, ada yang dikerjain kayak gitu sih Bu. Ya dinikmati saja ya Bu ya. Iya, betul sekali, dinikmati aja. Itu luar biasa banget. Tuh tadi teman-teman yang stres begitu karena memang belum terbiasa aja ya. Iya. Kalau Upi kan memang sudah terbiasa seperti itu. Jadi well prepare gitu kan. Ya, tapi nggak well amat sih Bu. Atau apa ya, almost well prepare ya. Iya gitu. Artinya begini, dirimu kan mungkin punya pemikiran kalau bisa dikerjakan sekarang ya kenapa enggak dikerjakan aja dulu sekarang daripada besok keteteran gitu kan? Iya, itu mama sih Bu sebenarnya almarhum. Jadi mama tuh selalu bilang, sok kerjain, kalau udah mah udah. Nah itu sampai sekarang tuh, oh iya ya kalau udah mah udah, kalau udah ya udah. Jadi kerjain aja, udah mah udah. Oh iya, gitu. Gitu sampai kadang suami Upi tuh bilang, sebenarnya Umi tuh nggak pinter katanya, lebih pinter Abi kok daripada Umi. Cuman Upi tuh katanya lebih apa ya, lebih ke gigih, bukan gigih ya, pengen gitu, ngotot. Terus mungkin orang-orang bilangnya, teman-teman Upi yang mungkin ini ya Bu ya, bilangnya ambis gitu. Umi mah terlalu ambis gitu. Nggak apa-apa ya Bu ya, kalau ambis kayak yang positif. Harus punya ambisi. Ciri orang hidup itu harus punya ambisi. Ciri orang punya mimpi harus punya ambisi, ya kan? Kalau nggak punya ambisi malah dipertanyakan. Kayak orang kayak hidup aja kan. Orang hidup kan harus punya mimpi. Ya ciri orang punya mimpi berarti punya ambisi. Itu aja sih. Harus sih. Cuma memang harus apa ya? Harus realistis juga kan. Ya, ambisi itu ya dikejar. Apa-apa juga harus ada punya ilmunya dulu lah ibaratnya ya kan. Jadi untuk mewujudkan mimpi itu ya harus punya ilmunya makanya. Gitu. Jadi ambisinya betul sekali apa yang dikatakan Upi tadi. Positif. Ambisi yang positif. Kemarin tuh ngomong-ngomong katanya punya bisnis. Iya. Punya bisnis apa tuh? Suami sih.
Jadi bisnis calo calo. Kalau misalnya kita lihatnya sih calo guru ngaji mungkin ya, calo guru ngaji. Jadi suami Upi itu dulu waktu awal-awal nikah itu ngajar ngaji Bu, karena belum punya kerjaan kan, dia masih kuliah, Upi kuliah. Kemampuan kita waktu itu yaitu suami Upi kan dari pesantren gitu ya. Jadi gimana caranya dapat uang ya dengan cara ngajar ngaji kayak gitu Bu. Nah jadi kita dari situ suami Upi mungkin berkembang ya Bu ya, berkembang sampai alhamdulillah dia sekarang punya lembaga Bu, belum resmi cuma alhamdulillah kita sudah punya 70 pengajar Ibu, 70 pengajar Al-Qur'an gitu. Jadi mereka ngajar Al-Qur'an aja ketika ada yang butuh misalkan butuh guru untuk anaknya. Nah, kita cari guru. Ada yang mahasiswa, ada yang memang sudah sudah berkeluarga gitu ya. Ya itu Bu, ketika kita ngumpulin orang-orang yang bisa ngajar ngaji, ngumpulin orang-orang yang bisa di ilmu agama gitu ya, fikih, bahasa Arab gitu-gitu. Kita kumpulin, ketika ada yang butuh kita tinggal butuh apa nih, mau apa, mau belajar bahasa Arab, ini ada guru bahasa Arab kayak gitu. Dan alhamdulillah Bu, kelasnya itu sudah sampai mancanegara, alhamdulillah. Ada di Singapura. Ya Bu, alhamdulillah. Ada di Singapura, alhamdulillah. Kemudian di mana lagi ya, Azerbaijan yang lagi perang. Azerbaijan. Kemudian ada di Madrid kemarin terakhir, di Madrid, di Jepang juga ada. Walaupun lagi perang tetap membutuhkan guru ngaji. Iya. Sebenarnya mereka itu orang Indonesia sih Bu, orang Indonesia yang memang kerja di sana, punya suami kerja di sana, jadi mereka ikut gitu ya. Alhamdulillah kita semenjak pandemi sih Bu ngerasa yang hikmah gitu ya, hikmah di balik pandemi, salah satunya kita jadi nemu online gitu ya. Jadi ya lebih mudah gitu. Kita bisa fasilitasin di orang-orang yang pengen ngaji di luar negeri yang jauh, jadi kita gurunya di sini gitu. Ibu sebentar. Ya gitu Bu, jadi bisa dibilang hikmah lah ya, alhamdulillah salah satu hikmah pandemi kita jadi bisa melebarkan sayap gitu. Tadinya ya semuanya offline Bu, tadinya yang dekat-dekat gitu kayak di Jakarta yang memang benar-benar orang Jakarta gurunya gitu. Kemudian di Jogja kita juga ada Bu, alhamdulillah udah punya beberapa, di Surabaya ada gitu, beberapa pengajarnya gitu sih Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa ya. Dan itu teh dikerjain berdua. Berdua ya. Berdua kantor banget. Pusatnya berarti di mana? Di rumahmu? Di rumah, iya. Home base. Jadi kalau ditanya kantor Poswa di mana ya? Ya di sini, di sini gitu. Di rumah kita gitu. Yang masih ngontrak ini Bu. Gitu. Baiti Jannati. Betul Bu. Alhamdulillah. Terus kalau pulang ke Banjarsari kapan tuh? Sebulan sekali? Enggak sih Bu, semaunya sebetulnya. Kemarin juga tiba-tiba ya random aja Bu, misalnya lagi pengen pulang ya pulang, atau lagi ada yang harus diurusin ya pulang kayak gitu. Makanya kalau nanti MTS mau ngundang, boleh pulang ya pulang gitu. Atau nanti Upi sudah tidak tertahan nih kangennya pengen main ya Upi main gitu, semaunya aja kita. Nah kebetulan keren. Suami kan ya jadi enggak ini kan karena memang ngurusinnya online gitulah, jadi lebih fleksibel. Bahkan sekarang pun nganter-nganter Upi ya suami Bu, misalnya ada penelitian di mana diantar kayak gitu, jadi lebih enak gitu ya. Gitu Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Senang sekali mendengarkan cerita perjalanan dirimu ya, yang sudah lama. Kita terakhir ketemu kapan ya? Lama banget Ibu, kayaknya pas SMA nggak sih Bu? Ya pas masih SMA kayaknya.
Iya ya. Iya, ya Ya dari paling situ teh. Di Facebook gitu-gitu kan, itu kan cuma say hi aja, nggak ini. Gitu kan. Pas ketemu mah SMA emang ya. Iya, Biasanya dirimu lagi SMA. iya, di GO Upi ingat, ibu tuh mau masuk gang, Upi tuh lagi GO waktu itu. Ya. Dadah. Dadah. Ya Aduh, ya Allah. alhamdulillah, dan sekarang bisa ngobrol panjang lebar, bisa mendengarkan langsung dari Upi, ya kan? Bagaimana Upi sampai saat ini seperti ini, dan melegakan lah, lega sekali gitu. Ikut lega, ikut senang, ikut bahagia, ikut bangga, banyak sekali lah campur baur. Kayaknya besok aku ke sekolah tuh cerita banyak sama guru-guru. Kemarin udah ngobrol lah sama Upi gitu loh, bla 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 gitu kan, dan jadi punya banyak cerita juga ya kan buat adik-adikmu di MTSN 10 Ciamis, punya bekal banyak. Coba mau dengar apa ya? Saran Upi atau apa ya? Pesan Upi buat adik-adik di MTSN 10 Ciamis, buat guru-guru di MTSN 10 Ciamis, buat adik-adik kelas di MTSN 10 Ciamis. Coba, mau dengar? Kalau buat guru-guru, apa ya? Nggak coba. Iya, makasih banyak ya Bu ya, udah memfasilitasi, udah ngasih apa yang Upi butuh ya. Misalnya Upi butuh kasih sayang ibu bapak guru semua ngasih, kemudian Upi butuh teman ibu ada gitu. Nah, gimana kitanya gitu? Kalau misalnya kitanya mau full, mau istilahnya mau dekat ya bisa dekat gitu. Kita maksimalkan dimanapun kita berada, kita harus maksimalkan. Nggak tahu apa istilahnya, kalau misalnya Upi sih ngerasa Upi harus mengambil sebanyak-banyaknya ilmu dari guru Upi saat ini gitu. Dulu Upi waktu MTS, Upi mengambil semua, mencuri semua yang ibu punya. Mungkin ibu nggak sadar. Upi belajar baca puisi dari ibu, menghayati. Kemudian Upi belajar istilahnya banyak hal gitu ya, public speaking mungkin dari ibu. Kemudian Upi belajar gimana mendengarkan dari Bu Dede gitu ya. Upi belajar dengerin, bahkan sampai teman-teman tuh bilang enak curhat sama Upi ya. Mungkin Upi belajar dari Bu Dede, Upi mencuri ilmunya dari Bu Dede gitu, dari Bu Haji. Gimana sih cara dengerin orang? Gimana sih tidak kaget ketika mendengar satu hal yang mengejutkan? Bu Dede kan gitu ya, Bu, ketika ada yang mengejutkan, tenang aja gitu, adem ayem. Ya, gitu. Itu juga salah satu yang Upi curi. Kemudian dari Pak Karman sampai saat ini masih membekas walaupun sudah tidak di MTS ya Bu ya. Belajar gimana sih untuk tidak tegang ketika berhadapan dengan anak-anak. Bu Ida yang dengan tegasnya tapi kelihatan sayangnya, pokoknya sok kita teh udah punya ya semua yang kita butuhkan ada di guru-guru kita di situ. Tinggal gimana kita ya nyurinya, pinter-pinter aja kita ambil kan. Nggak, istilahnya mereka nggak dual, mereka sudah menyediakan ini, aku silahkan belajar, silahkan ambil sama umum gitu kan, ya udah kita tinggal hayo gitu, ambil aja, kemudian dia maksimalkan. Makasih banyak Ibu ilmunya selama ini gitu ya. Kemudian aduh speechless pokoknya kalau udah guru-guru yang tes tuh bawahnya kangen, pengen ngobrol sebanyak-banyaknya gitu ya, pengen meluapkan gitu. Mungkin untuk guru-gurunya, kemudian untuk adik-adiknya Ibu ya, untuk adik-adik siswa di MTS Negeri 10 mudah-mudahan yaitu tadi bisa memaksimalkan, kemudian jangan pernah ngerasa tidak bisa ya kalau misalnya kita belum coba. Istilahnya kalau Upi sih prinsipnya ketika kita punya satu tantangan, ya coba aja. Dengan kita nyoba, kita punya dua peluang gitu, peluang berhasil dan gagal. Kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak punya peluang untuk berhasil kan, gitu. Jadi ya udah lewat aja. Kalau misalnya kita nyoba kan ya udah, kalau misalnya berhasil alhamdulillah, kalau misalnya enggak ya selesai gitu. Kita bisa coba lagi nanti. Terus juga jangan pernah malu kalau misalnya punya mimpi gitu ya. Biar aja ngalir, kita tinggal jalan aja. Kita jalan aja, banyak
orang-orang ngomong atau nggak setuju sama mimpi kita, menganggap aneh, ya biarin aja. Justru dengan itu buktiin aja kalau kita tuh bisa gitu. Kayak misalnya sampai saat ini orang lain tuh kadang kayak kemarin 2 hari lalu dosen UPI bilang, "Hari Bapak UPI teh kerjanya apa?" "Bapak UPI supir, Bu." Sampai saat ini UPI nggak pernah malu, Bu, untuk bilang, "Bapak UPI supir." Sarjana juga sarjana SPBU, UPI bilang gitu. Tawa ya dosen-dosen gitu ya. Cuman ya udah ngalir aja. Justru dengan kayak gitu, dengan kita nggak malu dengan apa yang kita punya, orang tua yang kita punya, gimana mereka ya justru bikin kita semangat. Ayo angkat nih derajat mereka, angkat derajat mereka biar bisa gitu. Sampai detik ini Bapak UPI kayak yang ngerasa ya gimana sih Bu, lulusan SMA aja gitu. Ketika ngobrol aja kadang nyambung kadang enggak gitu. Cuman dia dengan bangganya, "Iya, anakku ngajar di mana Pak?" "Itu di Unpad." Kan ada satu hal yang istilahnya terangkatlah derajat orang tua gitu ya, bahkan Mbah UPI pun terbawa gitu. Makanya cita-cita UPI itu pengen ngangkat derajat orang tua gitu. Terus juga seperti sekarang di Unpad, dia pengen aja suatu saat tuh anak-anak UPI ngerasa, "Oh iya, Mama UPI saat ini aku bisa punya mama di sini tuh dengan perjuangan yang gimana," kayak gitu. Ya lari aja lah, udah kalau misalnya punya mimpi, kita masih muda gitu ya, lari aja. Nggak usah tengok-tengok kanan kiri, lurus aja, terserah orang mau bilang apa, mau gimana. Meskipun susah ya Bu ya, terkadang kita baper, tapi ya udah selewat aja bapernya. Mungkin gitu. Fokus ya. Ya, gitu. Fokus. Sip. UPI, makasih banyak ya. Sama-sama Ibu. Atas waktumu, atas pengorbananmu, ini mengorbankan waktu berhargamu dengan buah hati, dengan suami, ya kan, di sore yang cerah nggak di Bandung? Ibu. Hujan. Hujan, alhamdulillah. Di Banjar juga mendung. Di Banjar juga lagi mendung. Terima kasih banyak, pokoknya ya tidak akan habis rasa terima kasihku karena diberi kesempatan seperti ini. UPI yang berhutang banyak Ibu. UPI yang berhutang banyak ini. Ini belum apa-apa. Belum apa-apa, ya Allah, nggak ada hutang sama sekali. Justru saya yang sangat berterima kasih, dan saya yakin rekan-rekan guru juga sangat berterima kasih nanti dengan kehadiran UPI, walaupun sekarang masih secara virtual, ya kan, juga adik-adikmu nanti di MTSN 10 Ciamis, mudah-mudahan program alumni ketemu dengan MTSN 10 Ciamis itu bisa segera terwujud, entah seperti apa nanti ya konsepnya, begitu kan, dan mudah-mudahan membawa kebaikan bagi semuanya. Itu saja. Salam buat suami, buat anak-anak. Ada siapa lagi di rumah selain suami dan anak-anak? Ada Teteh Dea. Ada Teteh Dea. Ada Teteh Dea. Siapa itu? Itu mahasiswa Bu, sebetulnya dia mahasiswa di UIN gitu ya. Sebelumnya dia itu ke sini mau kerja tadinya Bu. Mau kerja, katanya baru lulus SMA, mau kerja. Cuman sayang ya Bu ya, kata UPI, jangan cuma kerja, sok sekarang mah nyobain daftar ke UIN. Terima. Jadi akhirnya sekarang dia bantu-bantu UPI. Luar biasa. Di sini bantu-bantu UPI, ya kita mutualisme karena UPI butuh gitu, dia juga perlu. Jadi di sini sambil kuliah gitu. Luar biasa. Dirimu mah memang hadir selalu memberikan manfaat kepada orang di sekitarmu. Belum. Semoga istiqomah sayang ya. Amin, semoga istiqomah, berkah segalanya ya sayang ya. Berkah segalanya. Makasih banyak. Pekerjaan lancar, dirimu sehat, kuat, suami sehat, kuat, anak-anak juga soleh dan soleha. Amin. Pekerjaan lancar ya kan. Rezeki mengalir, berkah segala sesuatunya. Oke? Ya, Ibu, by the way, bermanfaat bagi semua. Apa? UPI kangen salaman terus sama kuku Ibu yang mungil itu, mungil lembut. Atau kapan kita ketemu ya? Iya Ibu, UPI tuh ya Allah. Terus Ibu kan suka pakai cincin di sini kan. Nah itu tuh UPI. Benar, ini nggak dipakai sekarang. Seneng banget gitu. Random ya. Ini nggak dipakai sekarang. Nggak dipakai sekarang ya Allah ya Robi. Suatu saat kita ketemu ya. Ya harus ya Bu. Suatu saat kita ketemu ya. Insya Allah nanti UPI main kalau pulang ke Banjar. Amin ya Rabbal Alamin. Dinanti, sangat dinanti. Oke. 1 jam setengah Bu kita ngobrol. Benar. Tidak terasa.
Pokoknya mah ini nggak akan henti nih. Terima kasihku. Iya, sama-sama Ibu ya. Banyak. Terima kasih. Jazakallah khairan kasir ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya untuk hari ini. Terima kasih juga Ibu sudah rela untuk dicuri segalanya oleh Upi sampai sekarang. Nggak ada yang dicuri. Oke Ibu, salam buat guru-guru MTS semua ya Bu ya. Salam kangen buat Bu Dede, Bu Ida. Kemarin lihat Bu Ida alhamdulillah masih seger buger. Buat Bu Nur. Pak Miftah masih ada Bu, Pak Miftah. Ada dong. Pak Miftah, Bu Siti, siapa lagi ya? Bu Ida ada. Ada dong. Ya Allah, kangen banget. Ya. Pokoknya salam buat semuanya. Upi nggak ada yang lupa Bu. Pokoknya kapan-kapan Upi main, insya Allah. Siap. Ya oke Bu. Ditunggu banget. Ya, rekamannya Upi kirim. MTSN 10 Ciamis. Siap. Siap, Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Upi kirim ya Bu via email. Siap. Ya Bu, assalamualaikum.